Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang ke-17, yaitu bab syafa'ah, bab tentang syafaat. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa makna dari bab syafaat adalah menjelaskan tentang bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah menjelaskan bahwa hubungan bab ini dengan perkara tauhid adalah bahwa bab ini menunjukkan bukti tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lebih berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. Selain Allah tidak memiliki syafaat, dan selain Allah tidak seorang pun dapat memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat maksudnya adalah talabu al-khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Maka yang meminta kebaikan untuk orang lain tidak bisa meminta kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimintakan kebaikan untuknya tidak bisa mendapatkan doa tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari bab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang ke-280. Kita sudah mempelajari 3 dalil, yaitu surat Al-An'am ayat 151,
yang menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat tidak ada seorang penolong dan tidak ada seorang yang bisa memberikan syafaat. Dan yang dimaksud pada ayat ini, surat Al-An'am ayat 51 tersebut, maksudnya adalah bahwa Allah merintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan orang-orang yang takut kepada Allah dengan Al-Quran. Mereka yang selalu ingat bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban dan nanti kelak di hari kiamat tidak ada penolong serta tidak ada pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah mempelajari dalil yang kedua, surat Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu seluruhnya. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa orang-orang musyrik yang bergantung kepada syafaat para nabi, akhirnya mereka meminta beribadah kepada para nabi, padahal para nabi tersebut belum diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka katakanlah kepada orang-orang tersebut bahwa syafaat seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Seseorang tidak bisa memintakan kebaikan untuk orang lain kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat seluruhnya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang bergantung kepada syafaat dan bantuan para nabi dan juga orang-orang saleh bahwasanya mereka tidak dapat memberi syafaat sedikit pun karena syafaat hanya milik Allah dan tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi karena syafaat seluruhnya hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat yaitu surat An-Najm ayat 26. Sebagaimana dalam buku kita halaman 281, silahkan dibuka. Wa qawluhu wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surah An-Najm ayat 26, yang artinya adalah yaitu berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah, inilah dalil yang keempat yaitu surat An-Najm ayat 24, ya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Ibnu Katsirin di dalam syarahnya, silahkan diperlihatkan. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qawluhu wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit
tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhainya. Artinya para malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat doa mereka untuk orang lain, untuk orang-orang yang beriman, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan para malaikat untuk memberi syafaat, tidak mengizinkan para malaikat untuk berdoa meminta kebaikan untuk orang lain, tidak meridhai para malaikat untuk meminta kebaikan untuk orang lain. Ini tidak manfaat. Nah, penulis mengatakan, "Hadza kaqaulihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih wa la tanfa'u syafa'ah 'indahu illa liman udzina lah." Surat An-Najm ayat 26 ini persis seperti surat Al-Baqarah ayat 255. Yaitu, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat. Sampai malaikat, makhluk yang suci saja tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan ayat yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Baik. Fa idza kana hadza fi haqqil malaikah al-muqarrabin, fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadhihi al-andad 'inda Allah wa huwa lam yashra' ibadatuha wala adhina fiha bal qad naha anha ala alsinati jami'i rusuli wa anzala bin nahi an dzalika jami'u kutubi. Artinya, jika hal ini ada hak para malaikat yang dekat, ya, artinya kedudukan para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperkenankan doa para malaikat sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana berharap, wahai orang-orang yang tidak faham, syafaat sekutu-sekutu ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mensyariatkan untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut, tidak mengizinkan juga, akan tetapi bahkan Allah telah melarang melalui seluruh lisan-lisan para rasulnya, dan Allah menurunkan larangan tersebut dari kitab-kitab sucinya. Seluruh kitab-kitab sucinya melarang untuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kemudian, jadi kalau kita perhatikan, dalil yang keempat ini maknanya adalah, yaitu Allah menjelaskan begitu banyak malaikat yang kuat dan besar, suci, tetapi syafaat mereka tidak bermanfaat jika tidak diizinkan Allah. Doanya para malaikat untuk kebaikan seseorang tidak bermanfaat jika para malaikat tidak diizinkan oleh Allah. Dan juga orang yang diberi syafaat, mereka tidak bermanfaat jika tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Jadi ayat ini, surah An-Najm ayat 26, adalah dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa bukti tauhid, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena syafaat seluruhnya adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Ayat ini menunjukkan pula kebatilan syirik
yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan mendekatkan diri kepada malaikat atau nabi atau orang-orang saleh untuk meminta syafaat dari mereka. Karena bagaimanapun jika para malaikat, para nabi, orang-orang saleh tidak diizinkan oleh Allah, tidak bisa memberi syafaat. Lalu untuk apa seseorang bersandar dengan mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk Allah tersebut? Kemudian dari dalil ini kita bisa ambil faedah bahwa syarat-syarat syafaat yang bermanfaat yang diterima oleh Allah adalah Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridai pemberi syafaat. Yang ketiga, Allah meridai yang diberi syafaat. Saya sering menggambarkan ada malaikat misalkan di tangan kanan saya ini, kemudian ada Allah di atas, ada orang yang ingin diberi syafaat. Maka syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat kecuali dengan meminta, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat atau nabi atau orang saleh diizinkan oleh Allah untuk berdoa kebaikan untuk orang yang diberi syafaat. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat atau para nabi atau orang-orang saleh diridhai oleh Allah untuk berdoa kebaikan untuk yang diberi syafaat. Nah, yang ketiga, orang yang diberi syafaat diizinkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu terjadinya syafaat. Kalau tidak demikian, maka syafaatnya tertolak. Ya, itu adalah dalil yang keempat. Baik, kita baca lagi dalil yang kelima. Dalil yang dibawakan oleh penulis, angkat ke atas. Wa qawluhu qul du'ul ladina, angkat ke atas. Qul du'ul ladina za'amtum. Tetap di halaman 281. Ya. Di atasnya, ya. Ke atas lagi, ya itu dia. Wa qawluhu qul du'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirk wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Surat Saba ayat 22-23. Baik, artinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Saba ayat 22-23 ini ayat agung sekali, ya, ayat yang sangat agung sekali. Artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan. Berdoalah kepada mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Sungguh mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Satu, tidak memiliki apa-apa. Dan mereka tidak mempunyai satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, mereka tidak memiliki satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dua. Tiga, sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Yang ketiga, tidak ada di antara sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala membantu Allah dalam pengaturan langit dan bumi. Tiga. Yang keempat, tidak berguna syafaat di sisi Allah, melainkan orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Empat perkara, ya, tidak memiliki apa-apa, kemudian tidak mempunyai saham untuk mengatur langit dan bumi. Yang ketiga, tidak pernah membantu untuk mengatur langit dan bumi. Yang keempat, tidak memiliki syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca penjelasan dari penulis. Penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fil kalam ala hadhihi al-ayat. وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sebab-sebab yang orang-orang musyrik bersandar dengannya seluruhnya. Al-musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lamma yahsulu lahu minan naf'. Seorang musyrik sesungguhnya ia menjadikan sesuatu sebagai sembahannya karena diharapkan mendapatkan kebaikan manfaat darinya. Ya, wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khaslatun min hadhil arba'. Dan pemberian manfaat tidak terjadi kecuali dari yang memiliki 4 sifat. Imma malik lamma yuridu 'abidahu minhu. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Yang pertama raja. Ya, raja, dia berkuasa terhadap hamba-hambanya. Kalau seandainya dia bukan raja, kana syarikan lil malik, berarti dia pembantu raja. Fa in lam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahiran. Kalau seandainya dia bukan pembantu raja, maka dia adalah yang menjadi penolong raja. Fa illam yakun mu'inan wala dhahiran kana syafi'an indahu. Kalau seandainya bukan raja, bukan teman raja, bukan pembantu raja, penolong raja, maka dia yang memberi rekomendasi kepada raja. Fanafallah subhanahu al-maratib al-arba'ah nafyan murattaban. Maka Allah menafikan 4 perkara ini dengan secara urutan. Mutanaqqilan minal a'la ila adna, dari paling atas sampai paling bawah. Fanafal mulk, fanafa al-mulka wasyarikata wal mudhaharata wasyafa'ata allati yatlubuha al-musyrik. Maka Allah menafikan kerajaan, kemudian teman dari raja, kemudian penolong dari raja, kemudian syafaat untuk raja yang sering diminta oleh orang-orang musyrik. Wa asbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrik wa hiya syafa'atu bi'izni. Dan Allah menetapkan syafaat yang tidak dimiliki oleh orang musyrik siapapun, yaitu syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakafa bihadhil ayati nuran wa burhanan. Cukup dengan ayat ini sebagai cahaya dan petunjuk, wa tajridan litauhid, dan pemurnian terhadap tauhid, wa qat'an li usuli syirik wa mawaddihi liman aqalaha, dan benar-benar menutup kepada pokok-pokok kesyirikan dan juga mawaddihi liman aqalaha, dan juga materi-materi kesyirikan bagi siapa yang memahaminya. Wal Qur'anu mamlu'un min amsariha wa nadhairiha, dan Al-Qur'an ini terisi dengan yang semisal dengan ayat-ayat tersebut dan serupa dengan ayat-ayat tersebut. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun bi dukhulil waqi'i tahtahu wa tadammunihi lahu wa yadhunnunaha fi naw wa qaumun qad khalaw min qabl wa lam yu'qibu warithan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya dengan masuknya kenyataan di bawahnya dan mengandung untuknya, dan mereka mengira bahwa itu adalah dalam sebuah macam, dan orang-orang telah lalu sebelumnya dan tidak meninggalkan warisan. Fahadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an.
inilah yang menghalangi antara perasaan dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Wala amrullah in kana ulaika qad khalaw faqad warathahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum aw dunahum wa tanawala al-Qur'anu lahum katanawulihi li ulaik. Dan demi Allah, jika mereka sudah habis, maka sungguh telah diwarisi orang yang semisal dengan mereka. Orang yang semisal dengan mereka, atau yang lebih buruk dari mereka, atau yang lebih rendah dari mereka. Dan Al-Quran menyebutkan bagi mereka sebagaimana yang disebutkan untuk sebelum mereka. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, panjang disebutkan oleh Imam oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan. Lalu Imam Ibnu Qayyim berkata lagi, wa min anwa'ihi, termasuk dari macam-macam kesyirikan, talabul hawaiji minal mauta wal istighatsatu bihim, meminta hajat-hajat kepada orang yang sudah mati dan beristighatsah kepada mereka yang sudah mati. Wa hadza aslu syirkil alam, ini adalah sumber pokok dari kesyirikan di alam semesta. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluh, sesungguhnya orang yang sudah mati terputus amalnya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, dan yang sudah mati tidak memiliki untuk dirinya pemberian manfaat atau menahan mudarat. Fadlan amman istaghatha bihi, apalagi kepada orang yang beristighatsah dengannya. Untuk dirinya saja dia tidak bisa, apalagi ada orang beristighatsah kepada dirinya. Wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah, dan ia dimintai untuk memberi syafaat untuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang sudah mati ini dimintai agar bisa merekomendasikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min jahlihi bisyafi'i wal masyfu'i indahu, dan ini termasuk ketidaktahuan tentang orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat di sisinya. Fa innahu la yaqdir an yashfa'a lahu 'inda Allah illa bi'idnih, sesungguhnya ia tidak sanggup untuk memberi syafaat untuknya di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idnih, Allah tidak menjadikan permintaan pertolongan dalam keadaan yang sempitnya dan permintaannya kepada Allah sebab untuk diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamas sabab kamalut tauhid, tetapi yang menjadi sebab utama adalah kesempurnaan tauhid. Faja'a hadzal musyrik bi sababin yamna'ul idzn, maka orang musyrik ini membawa sebab yang menahan diizinkannya syafaat tersebut. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna'u husulaha wa hadhihi halatu kulli musyrikin, dan dia seperti kedudukan orang yang meminta pertolongan dalam hajat-hajatnya dengan sesuatu yang menahan terjadinya hajat-hajat tersebut. Dan demikianlah keadaan setiap orang musyrik. Artinya begini, mereka ingin dapat syafaat, tetapi syafaatnya tidak dilakukan dengan cara yang benar. Syafaatnya tidak dilakukan dengan cara yang benar. Nah, fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyir dini, maka mereka mengumpulkan antara kesyirikan dengan zat yang diibadahi dengan merubah amalannya. Wa mu'adati ahli tauhid, dan juga permusuhan terhadap orang-orang yang bertauhid. Wa nisbati ahlihi ila tanaqqus bil amwal, dan penisbatan kepada orang-orang yang bertauhid merendahkan orang-orang yang sudah meninggal. Wa hum qad tanaqqasul khaliq bisyirik, padahal orang-orang yang minta istighatsah kepada orang yang sudah mati, mereka sebenarnya sedang merendahkan Allah yang Maha Pencipta dengan mensyirikkan Allah dengan orang-orang yang sudah mati. Wa awliyaihil muwahhidin bi dhammihim wa 'aibihim wa mu'adatihim, dan juga merendahkan
orang-orang yang ahli tauhid, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan celaan terhadap mereka, memberikan aib kepada mereka, memusuhi orang-orang yang bertauhid. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayatat tanaqqus. Yang artinya, dan merendahkan seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar perendahan. Idzannu annahum ridwanun minhum bihadza. Dan mereka mengira bahwasanya itu adalah keridhaan dari mereka dengan hal tersebut. Wa annahum amaruhum bihi, dan mereka mengira bahwa orang yang sudah meninggal tersebut memerintahkan mereka untuk hal tersebut. Wa annahum yuwalunahum alaihi, dan mereka mengira bahwa orang-orang yang sudah meninggal tersebut mereka menolong orang-orang yang minta kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Wa haula'i hum a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makan. Mereka adalah musuh-musuh para rasul di setiap tempat dan di setiap waktu. Wa ma aktsaru al-mustajibina lahum, dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka ini. Artinya gini, orang yang beristighatsah kepada orang yang sudah mati, sebenarnya mereka sedang merendahkan Allah. Orang-orang yang bertauhid, beristighatsah hanya kepada Allah, minta hajat hanya kepada Allah, dituduh tidak hormat terhadap wali-wali Allah yang sudah meninggal. Sedangkan mereka sendiri tidak hormat kepada Allah dengan menyamakan orang-orang mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini yang mensyirikkan Allah, menyamakan orang-orang yang mati dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah musuh-musuh para rasul di setiap tempat dan waktu, dan banyak sekali seperti mereka ini. وَمَا نَجَا مَنْ شَرَكَ هَذَا الشِّرْكَ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ جَرَّدَ تَوْحِيدَهُ لِلَّهِ. Dan tidak ada yang selamat dari siapa yang mengerjakan kesyirikan akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adal musyrikina fillah, dan memerangi orang-orang musyrik karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba bimaqtihim ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan mereka. Mungkin mereka ketika didakwahi tidak setuju dengan dakwah, mereka murka, tetapi kita mendakwahi mereka karena Allah Subhanahu wa taala agar memurnikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wattakhadha Allah wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'budahu. فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. Yang artinya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai penolongnya, Tuhan sembahannya, Tuhan yang diibadahinya, dan memurnikan kecintaannya hanya untuk Allah, rasa takutnya hanya untuk Allah, rasa harapnya hanya untuk Allah, penghinaan dirinya hanya untuk Allah, penyandaran dirinya hanya kepada Allah, meminta pertolongannya hanya kepada Allah, kemudian bersandar hanya kepada Allah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Allah, memaksudkan niatnya hanya untuk Allah, mengikuti seluruh perintahnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alallah, jika dia mintalah kepada Allah. Wa idza ista'ana billah, jika dia minta tolonglah kepada Allah. Wa idza amila lillah, jika dia beramal, maka beramal hanya untuk Allah. Fahuwa lillah wa billah wa ma'allah. Maka orang seperti ini, yang bertauhid seperti ini, amalannya hanya untuk Allah, dan minta tolong hanya kepada Allah, dan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itulah perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Wa hadha alladhi dzakarahu hadzal imam fi ma'na hadhihi al-ayati huwa haqiqatu dinil Islam.
Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tadi adalah sebenarnya hakikat agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan diri, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, dan dia berbuat ihsan dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dengan lurus, menjadikan Allah dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Qayyim yang panjang tadi sama dengan surat An-Nisa ayat 125, yaitu yang paling baik amalannya adalah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bertauhid yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan perkataan Abul Abbas. Abul Abbas, ya, kita baca dulu di halaman 283 di atas. Di atas ya. Silahkan ke atas. Iya. Qala Abul Abbas. Abul Abbas berkata, "Nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihil musyrikin." Allah menafikan selain Allah Subhanahu wa taala setiap apa saja yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Allah nafikan ini. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu aunan lillah wa lam yabqa illa syafa'ah. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk selain Allah kerajaan ataupun bagian dari kerajaan tersebut, atau menjadi penolong bagi Allah Subhanahu. Allah nafikan semuanya ini. Jadi 4 perkara, kerajaan atau teman yang menemani untuk mengurus kerajaan, atau penolong, ataupun yang memberi syafaat. Ini semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tersisa kecuali syafaat. Tabayyana anna la tanfa' illa liman adzina lahu rabb. Maka Allah menjelaskan bahwa itu tidak bermanfaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam penjelasannya. Silahkan ke bawah. Qauluhu qala Abul Abbas. Abul Abbas, hadhihi kunyatu Syekhul Islam. Ini adalah kunyah. Kunyah itu maksudnya setiap kata yang diawali dengan abu atau ummu. Abu fulan, ummu fulana, ya. Ini namanya kunyah. Abul Abbas kunyahnya Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah al-Harrani, Imamul Muslimin rahimahullah. Beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah al-Harrani, ya, pemimpin ulama dari kaum muslimin rahimahullah. Ketika Syekhul Islam berkata tadi, nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihil musyrikin. Allah menafikan selain Allah setiap yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu aunan lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk selainnya kerajaan atau bagian dari kerajaan tersebut, atau menjadi penolong untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan semuanya. Maka tidak, falam yabqa illa sa'ah, tidak ada yang tersisa kecuali asy-syafa'ah, maksudnya kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa' illa liman adzina lahu rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu semua tidak bermanfaat. Syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa la yashfa'una illa liman irtada.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang mereka ridhai. Bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. Syafaat yang dikira oleh orang-orang musyrik ini adalah tertolak nanti pada hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana yang dinafikan, ditolak oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmadu la yabda'u bisyafaati awalan, bahwa beliau datang kemudian sujud untuk Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak memberi syafaat langsung pertama kali. Kama yuqalulah, kemudian baru diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syafa'tu syafa'. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar suara, angkatlah kepalamu, ucapkan, sungguh ucapanmu akan diterima, didengar, mintalah, sungguh permintaanmu akan diberi, dan berilah syafaat, sungguh engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, itu dia. Jadi harus ada izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kan pemikiran orang-orang yang mensyirikkan Allah itu begini, kami minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Dengan asumsi nanti orang yang sudah mati ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Lalu kita katakan ini nggak boleh. Karena satu, minta syafaat itu doa. Minta hanya kepada Allah karena Allah memberi syafaat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati ini meskipun mereka orang-orang saleh, ada malaikat, para nabi, Jibril, Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang saleh lainnya tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk dimintai syafaat. Nah, kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahu Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'ati? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillah, wa la takun liman asyraka billah. Artinya, berkata Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, aktsarus sahabati riwayatan al-hadits. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dari kalbunya, maka itulah syafaat untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah. Ya, orang yang ikhlas dalam amal ibadahnya dengan izin Allah. Dan syafaat tidak diberikan bagi siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat tidak diberikan bagi siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa haqiqatuha anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fa yaghfiru lahum biwasitati du'ai man adina lahu an yashfa'. Dan hakikat syafaat di bawah ya, di bawah. Baik. Wa haqiqatuha, ya. Dan hakikat syafaat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengaruniakan kepada orang-orang yang ikhlas, yang bertauhid. Maka Allah mengampuni orang-orang yang ikhlas dengan perantara doa seorang yang diizinkan untuk memberi syafaat, liyukrimahu wa yanal maqaman mahmud, untuk Allah memuliakannya dan akhirnya dia mendapatkan tempat yang terpuji. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirk. Syafaat yang ditolak oleh Al-Qur'an yang di dalamnya ada kesyirikan. Walihada athbata asy-syafa'ah bi'idznih fi mawadhi'. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat dengan izin Allah dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takun illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan sungguh telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa syafaat tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang bertauhid dan mengikhlaskan
ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa qala Abu Hurairah ila akhirih. Hadzal hadits rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i an Abi Hurairah wa rawahu Ahmad wa Sahahu Ibn Hibban wa fihi wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yasduqu qalbuhu lisanuhu wa lisanuhu qalbahu. Artinya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sampai akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan di dalam lafaz hadisnya, dan syafaatku diberikan bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan cara hatinya membenarkan apa yang ada di dalam lisan melalui lisannya, dan lisan yang membenarkan apa yang ada dalam kalbunya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa syahiduhu fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan dalil yang menunjukkan bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW adalah setelah diizinkan dan hanya diberikan kepada ahli tauhid. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Maka setiap nabi menyegerakan doanya, dan sungguh aku simpan doaku sebagai bentuk syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Maka ia akan didapatkan, syafaat tersebut akan didapatkan bagi siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Waqad saqa al-musannif rahimahullah kalam Syekh al-Islam huna faqama maqam asy-syarh wa at-tafsir lima fi hadha al-bab min al-ayat wa huwa kafin wafin bi tahqiqin ma'al ijaz wallahu a'lam. Dan kata al-Imam Syekh Al-Allamah Abdurrahman Hasan Al-Syekh penulis kitab Fathul Majid bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukilkan perkataan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ini sebagai syarah dan tafsir untuk bab dan ayat-ayat ini. Dan dia sudah mencukupi, sudah sangat mencukupi dengan perealisasian disertai dengan ringkasan. Artinya penjelasan dari Syekhul Islam itu sudah mencukupi. Waqad arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasan faqala al-ikhlas mahabbatullah wahdah wa iradatu wajhi. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang indah. Beliau mengatakan al-ikhlas mahabbatullah wahdah, mencintai Allah semata dan menginginkan wajahnya. Mencintai Allah semata dan menginginkan wajahnya. Nah, baik. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi ma'na hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ta'ammal hadzal hadits kaifa ja'ala a'zama al-asbab allati tunalu biha syafa'ah tajridut tauhid. أقصى ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. Imam Al-Qayyim rahimahullah berbicara tentang makna hadis Abu Hurairah, yaitu tadi siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah di hari kiamat. Kata Imam Al-Qayyim, perhatikan hadis ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan sebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaatnya adalah memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, bahwa syafaat didapatkan dengan mereka menjadikan perantara beribadah kepada perantara-perantara tersebut, dan juga kepada
kepada penolong-penolong mereka. Maka Nabi Muhammad SAW membalikkan apa yang mereka anggap itu dengan anggapan yang dusta itu. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa sebab syafaat adalah memurnikan tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk si pemberi syafaat agar bisa memberikan syafaat. Wa min jahlil musyriki i'tiqaduhu anna man ittakhadhahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa'u lahu wa yanfa'u indallah. Dan termasuk kekeliruan orang-orang musyrik adalah keyakinan ia bahwa siapa yang ia jadikan sebagai wali atau pemberi syafaat, bahwa ia akan memberikan syafaat untuknya dan bermanfaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama yakunu khawasul wulati wal muluki tanfa'u man walahum. Sebagaimana yang terjadi pada khawasul wulat, orang-orang yang khusus dari para para wali dan juga para raja. Tanfa'u man walahum, akan bermanfaat bagi siapa yang menolong mereka. Falam ya'lamu annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnihi bisyafa'ah. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi syafaat. Wala ya'dzanu fi syafa'ati liman man radiya qawlahu wa 'amalahu. Dan Allah tidak memberikan izin untuk memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan perbuatannya. Kama qala fil fasl awal man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Bagaimana disebutkan dalam pasal yang pertama, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fil fasl tsani, dan pada pasal yang kedua, wa qawluhu wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah. Wa baqiya faslun tsalits wa huwa annahu la yarda min al-qawli wal 'amal illa idza tauhidahu wa ittiba'u rasulihi, fa hadhihi thalathatu fusulin taqta'u shajarat asy-syirk min qalbin man qallaba min aqliha wa ra'aha man aqalaha wa ra'aha. Ini adalah, dan tersisa pasal yang ketiga, yaitu Allah tidak meridai ucapan dan perbuatan kecuali tauhidnya dan mengikuti Rasulnya. Maka inilah tiga pasal, tiga pokok yang menebang pohon kesyirikan dari hati orang yang berpikir dan juga mengetahui, dari hati orang yang berpikir dan juga orang yang memahaminya. Nah, ini para ikhwah. Kemudian setelah itu intinya tadi syarat syafaat itu tiga. Yang pertama, Allah mengizinkan si pemberi syafaat agar bisa memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhai si pemberi syafaat. Kemudian Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Baru terjadi syafaat. Ya, baru bisa orang yang ingin memberi syafaat berdoa kepada Allah kebaikan untuk orang yang diberi syafaat tersebut. Wa dzakara aidan rahimahullah anna asy-syafa'ah sittatu anwa'. Dan Imam Nuqayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa syafaat ada 6 macam. Al-awwal asy-syafa'atul kubra allati yata'akhkhara anha ulul azmi alaihim wassalatu wassalam hatta tantahiya ilahi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ana laha wa dhalika hina yarghabu al-khalaiqu ila al-anbiya liyashfa'u lahum ila rabbihim hatta yuriyahum min maqamihim fil mawqif wa hadhihi syafa'atun yakhtassu biha wa la yushrikuhu fiha ahad. Yang disebut dengan yang pertama adalah syafaat kubra, yang seluruh rasul-rasul dari ulul azmi, Nabi Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, seluruhnya mundur, ya, seluruhnya mundur darinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW berkata, aku yang memilikinya. Dan itu terjadi saat seluruh makhluk, manusia dan jin,
pergi kepada para nabi agar para nabi tersebut memberi syafaat untuk mereka kepada Rabb mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan kepada seluruh makhluk dari kedudukan mereka saat di padang mahsyar. Nah, syafaat ini khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang menyamainya seorang pun, tidak ada yang menyamainya seorang, yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra, yaitu Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah agar dimulai hisab untuk seluruh umat manusia. Al-thani syafa'atu li ahli jannah fi dukhulih. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam, untuk penghuni surga agar bisa memasuki surga. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil al-muttafaqi alaihi. Dan ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-thalith syafa'atuhu liqaumin min al-usat min ummatihi qad istawjabu an-nar bi dhunubihim wa yashfa'u lahum alla yadkhuluha. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang dari umatnya yang bermaksiat dan mereka pantas untuk mendapatkan neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk mereka agar tidak masuk ke dalam neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, syafa'atu fil usat min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bi dzunubihim. Ini syafaat orang-orang yang bermaksiat dari penghuni tauhid, dari ahli tauhid, yang mana mereka masuk ke dalam neraka dengan siksa mereka. Ya, akhirnya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsu biha mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat yang keempat ini mutawatirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa ahlus sunnati qatibatan. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka berijma' akan adanya syafaat ini. Wa badda'u man ankaraha. Dan ahlu sunnah membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat yang keempat ini. Syafaat orang yang sudah masuk ke dalam neraka tetapi dari ahli tauhid kemudian dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat jenis ini. Wasahu bihi min kulli janib wa nadaw alaihi bid-dhalal. Ya, mereka meneriakkan hal ini dari segala penjuru dan namai itu dengan kesesatan. Al-khamis syafa'atu liqaumin min ahli jannah. Min ahli jannah, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang penghuni surga fi ziyadati thawabim wa raf'ati darajatihim, untuk mereka mendapatkan tambahan pahala dan peninggian derajat. Wa hadhihi mimma lam yunaza' fihi ahad. Ini juga termasuk yang tidak ada yang menyelisihi seorang pun di dalam perkara syafaat ini. Tidak ada yang menyelisihi seorang pun dalam perkara syafaat ini. Wa kulluha mukhtassatun bi ahli al-ikhlas alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'a. Dan seluruhnya khusus untuk orang-orang yang ikhlas, bertauhid, yang tidak menjadikan selain Allah sebagai sembahan, baik itu wali, penolong ataupun sebagai pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzir bihi alladziina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan peringatkanlah orang-orang yang takut kepada untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka bahwa mereka tidak memiliki selain Allah penolong dan juga pemberi syafaat. As-sadis, syafaat yang kedelapan yang khusus milik Rasulullah SAW, syafa'atuhu fi ba'di ahlihi al-kuffar min ahli an-nar hatta yukhaffafa an adabuhu wa hadhi khasatun bi Abi Talib wahdahu. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk sebagian orang-orang kafir dari penghuni neraka sehingga siksanya diringankan, dan ini khusus bagi paman beliau Abu Talib sendirian saja. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.